Setelah semuanya kita pasang dengan baik, kemudian kita pasang SIM yang banyak ini dinamakan SIM untuk rebound. Karena cara kerja suspensi ini, dia masuk, rebound, kompres, rebound, kompres, rebound. Maka ini dinamakan ruang untuk rebound. Makanya karena ini dia ruang untuk rebound, maka yang pertama kali dipasang di sini itu dinamakan ring kompresi. Makanya penting kita pasang SIM kecil ini. SIM kecil ini duluan dipasang di sini. Selanjutnya pilih mana SIM yang paling lembut. Karena SIM yang paling lembut ini yang letaknya di atas plat atau ring tebal ini, fungsinya untuk membuka pintu ketika shock melakukan kompresi. Setelah itu kita pasang piston dan awas jangan terbalik. Pemasangan piston tuh jangan terbalik. Jadi ini adalah SIM untuk melakukan kompresi. SIM yang untuk melakukan kompresi kita kasih SIM yang paling lembut supaya shock itu mainnya lembut. Kita pasang piston. Kemudian ini adalah wilayah untuk dia melakukan rebound. Maka di sini perlu kita kasih dia SIM tuh yang banyak. SIM-nya yang tebal. Untuk apa kita ngasih SIM tebal? Supaya ketika dia melakukan rebound, SIM ini tidak gampang terbuka, oli tidak gampang lewat. Jadi kalau oli tidak gampang lewat, maka shock itu kembalinya juga akan pelan. Maka setelah kita pasang SIM untuk rebound ini, dia tidak boleh dikasih SIM apa lagi, tidak boleh dikasih SIM kecil atau segala macam. Langsung saja pasang ring tebal ini. Langsung pasang. Kemudian kunci. Ingat ya, yang bagian dalam sini itu adalah wilayah untuk rebound. Karena setelah shock melakukan kompresi, oli pindah ke bagian ini semua. Oli pindah ke bagian ini semua. Makanya apabila di sini itu adalah bagian untuk rebound, maka SIM yang ada di pangkal ini itu dinamakan SIM kompresi. Karena ketika dia melakukan kompresi, SIM ini yang melakukan penahanan. Dan ketika dia melakukan rebound, maka SIM yang melakukan penahanan adalah SIM yang di sebaliknya. Maka SIM yang ada di sebaliknya ini, atau dinamakan juga dengan SIM rebound, itu dia ketika dipasang tidak boleh dikasih SIM kecil, kecuali dalam kasus shock yang memang sudah full spek. Jadi kalau untuk shock standar kayak gini, dia apabila sudah SIM dikasih, dia langsung ditutup dengan ring tebal dan langsung kunci murnya. Setelah semua kondisi dipasang, maka selanjutnya yang kita pasang adalah selanjutnya kita pasang ring pistonnya. Jadi di sini yang menjadi masalah, bagaimana sih rebound lambat itu bisa terjadi? Intinya begini. Ketika piston atau shock melakukan kompresi, rebound, kompresi, rebound. Sebelum shock itu melakukan kompresi, oli ada di wilayah sini. Ketika shock itu melakukan kompresi, oli yang ada di ruangan ini berpindah ke sini. Dan ketika dia melakukan rebound, oli yang ada di wilayah rebound itu kembali ke wilayah kompresi.
Jadi apa yang menyebabkan bahwa shock itu dapat melakukan rebound yang sangat lambat adalah kita tinggal menghambat pergerakan oli yang ada di ruangan ini untuk balik ke sini, itu mesti kita hambat. Dengan apa menghambatnya? Tentunya kita pasang sim-sim tebal, dan sim tebal ini dia tidak boleh mempunyai celah. Kenapa? Karena oli selain dia sudah berpindah ke sini, sebagian dia juga akan lewat dari celah-celah busing. Makanya penting kita memadatkan. Ada yang bertanya, kalau ini dipadatkan lalu oli lewat mana? Oli pasti ngelewati busing, karena busing ini bagaimanapun dia pasti goyang dikit, pasti ada celah dikit. Dah. Jadi ketika dia terjadi langkah rebound, walaupun ini sudah dikunci mati, sim-sim ini dibuat tebal, oli akan lewat di sini. Akan masuk melewati celah-celah busing, keluar, masuk ke sini, dan masuk lagi melalui tabung, masuk lagi ke sini. Dah. Jadi yang paling penting ketika kita melakukan rebound itu, usahakan sim kompresi itu dibuat selembut-lembutnya dan sim rebound itu dibuat sepadat-padatnya. Dan tentu yang paling penting itu piston dan ring ke dalam tabung itu mesti padat. Tidak boleh ada goyang. Tidak boleh ada goyang. Padat dia, terkunci semua.